Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa amma ba'd. Telah kita terangkan dua keadaan bagi perempuan yang istihadah. Keadaan yang pertama, dia mempunyai kebiasaan, mempunyai adat, kebiasaan. Keadaan yang kedua, dia punya tamyiz, bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Keadaan yang ketiga, dia punya adat dan punya tamyiz sekaligus. Punya adat dan punya tamyiz sekaligus. Ya. Ini keadaan yang ketiga. Dan di keadaan yang ketiga ini, tatkala seorang perempuan punya dua perkara yang menjadi ukuran penentuan haid atau istihadah keduanya, atau istihadah sebuah darah, maka di sini kadang terjadi banyak permasalahan. Ya. Maka perempuan yang punya adat kebiasaan haid dan punya tamyiz sekaligus, ini mungkin bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalau kebiasaan adat dan tamyiznya tidak bertentangan, bersepakatan, maka ini tidak ada masalah. Contoh, ya kita beri contoh ya supaya jelas. Misalnya kebiasaan haidnya dalam sebulan misalnya 6 hari. Kebiasaan haid dalam sebulan 6 hari. Ya. Ketika dia istihadah keluar darah. Tapi darah yang keluar saat istihadah darah merah. Jelas. Begitu masuk kebiasaan, begitu masuk waktu biasanya dia haid, darah yang keluar warnanya hitam. Selesai waktu haidnya, darah yang keluar warnanya merah. Maka di sini antara adat dan tamyiz tidak bertentangan. Jelas? Karena tidak bertentangan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau terjadi pertentangan. Ini yang kedua. Apabila terjadi perselisihan ya, antara adat dan tamyiz. Adat dan tamyiz. Seorang pandai membedakan darah. Dia tahu sifat-sifat darah. Begitu keluar darah hitam di luar masa haidnya, dia biasanya haid 6 hari, dan haidnya biasanya di awal bulan. Ya. Darahnya keluar warna hitam di pertengahan bulan. Ini kan punya tamyiz dan punya apa? Ada. Dan di sini pertentangan antara kebiasaan dengan apa? Tamyiznya. Apa yang dia lakukan? Ya. Ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Jelas? Ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Nah, ada dua pendapat, ada yang mengatakan didahulukan tamyiz, ada yang mengatakan didahulukan adat, kebiasaannya. Jadi bangun di atas contoh itu tadi, kalau dia keluar, misalnya kebiasaan haidnya di awal bulan, tiba-tiba keluar di pertengahan bulan, darah hitam, kalau dia pakai tamyiz, maka darah yang keluar di pertengahan bulan ini dihitung darah apa? Darah haid. Kalau dia pakai tamyiz. Tapi kalau dia memakai adat, kebiasaan, maka darah yang keluar di pertengahan bulan ini dihitung haid atau tidak? Tidak. Sebab keluar dari kebiasaan bukan haid, jadi dihitung darah apa? Darah kotor atau darah besar. Jelas sampai sini? Ya. Ini perbedaan antara dua pendapat. Nah, dan wallah saya sendiri di dalam pembahasan ini saya banyak menukilkan. Ya. So ini seperti yang saya katakan, babul haid itu bab yang para ulama saya yang para a'immah ya, lama mereka berijtihad di dalamnya. Ya.
permasalahan yang sulit, maka saya sendiri lebih cenderung dalam waktu ini saya nukilkan dari para ayat al-muhaddiqin di dalam masalah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam hal ini. Dan ini diterangkan, dan ini disebutkan juga tarjih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa yang didahulukan adalah adatnya, kebiasaannya. Yang didahulukan adalah kebiasaan. Kenapa? Sebab asalnya dari seluruh tanda-tanda haid atau bukan, adat yang paling kuat. Adat yang paling kuat. Kenapa? Sebab ini adalah sesuatu yang berulang bersama dia. Ya. Sesuatu yang asalnya terjadi bersamanya, ini kebiasaannya berulang. Maka tatkala ada yang keluar dari kebiasaan, ini menunjukkan ada keanehan. Jadi kalau ada keanehan, asalnya kembali kepada apa yang biasa dia lakukan. Karena itu kalau didahulukan adat, ini lebih apa? Lebih bagus. Ya, kemudian sisi yang kedua, kenapa ditarjih didahulukan adat? Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa ini ukuran yang lebih gampang dan lebih mudah bagi para perempuan. Ya. Yang lebih mudah bagi para perempuan. Jadi dia ukur, dia lihat saja kebiasaan haidnya apa. Kalau keluar darahnya kebiasaan haid, darah haid. Selain darah haid, berarti dihitung apa? Istihadah kalau warna merah. Kalau selain warna merah dihitung darah rusak. Selesai. Ini lebih mudah ya, menjadi ukuran. Dan kebanyakan ulama kita di masa ini fatwanya dibangun di atas ini. Dibangun di atas mendahulukan adat, mendahulukan kebiasaan. Jelas sampai sini? Suatu memang ini adalah hal yang lebih mudah dan lebih gampang dipahami oleh kaum muslimin secara umum. Nah, jadi ini pembahasan atau keadaan yang ketiga. Jadi seulas keadaan yang ketiga, kalau seorang perempuan punya adat, kebiasaan dan punya tamyiz, maka dilihat. Kalau adat dan tamyiznya bersepakat tidak bertentangan, tidak ada masalah. Tapi kapan bertentangan, yang didahulukan apa? Yang didahulukan adalah adatnya, kebiasaannya. Keadaan yang keempat, ya. Keadaan yang keempat adalah perempuan yang sama sekali tidak punya adat dan tidak punya tamyiz. Tidak punya adat dan tidak punya tamyiz. Nah, ini keadaan yang keempat. Apa keadaan yang keempat? Iya. Misalnya ada seorang perempuan yang keluar darahnya. Dia baru haid. Ini terjadi kalau dari sisi prakteknya, para ulama menyebutkan ini terjadi pada dua orang perempuan. Yang pertama perempuan yang baru haid, mubtada, baru haid. Anak kecil misalnya, jika dewasa, tentunya tanda dewasanya apa? Dengan haid. Haid yang pertamanya terjadi keanehan, warnanya keluar, ya, kadang merah, kadang hitam. Ya. Dan dia tentunya dikatakan warnanya yang keluar tidak bisa dia bedakan, tidak bisa bagi cara tamyiz. Kalau dikatakan keadaan, dia punya kebiasaan, tidak ada kebiasaan, baru pertama kali. Iya, jelas di sini. Nah, iya. Demikian pula yang kedua, perempuan yang lupa. Dia lupa berapa kebiasaan haidnya. Nah, perempuan yang lupa. Perempuan yang ketiga adalah perempuan yang dalam jarak beberapa tahun tidak pernah dia haid. Dalam artian melahirkan, nifas. Setelah nifas belum sempat haid, sudah hamil lagi. Ya, terus masuk tahun berikutnya. Beberapa tahun akhirnya hilang saja kebiasaan ini. Dia tidak tahu kapan haid, kapan tidak. Jelas? Jadi sama seakan-akan dia perempuan yang baru saja haid. Ya, dia keadaan yang kompak inilah. Ini keadaan yang saya syaratkan tadi dengan nama al-muhayyirah. Ya, sebab dia bingung apa yang dia lakukan. Ya.
bingung apa yang dia lakukan. Ya, dalam hal ini yang dibuatkan Syekh Ibnu Utsaimin berkata dalam hal ini, kata beliau kalau dia baru saya haid, maka dia duduk sampai dia suci. Ya. Dia duduk sampai dia suci, kata Syekh. Nah, sebab asalnya Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan." Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakan dia adalah gangguan. Kata beliau, siapa yang mendapati darah ini, yang merupakan darah haid, maka dihitung haid sedikit maupun banyak. Hanya kalau perempuan yang baru, jelas dia baru yang dapati darah haid, walaupun 10 hari dia haid, 10 hari dihitung. Walaupun 15 hari, 15 hari dihitung. Iya. Nah, kemudian kata beliau, ya, kalau darah perempuan yang baru ini ya, memakan kebanyakan waktu, ya, maksudnya dia keluar di kebanyakan waktu, maka itu dihitung darah istihadah. Kalau dia darah istihadah kembali kepada tamyiz, kata beliau. Kalau tidak bisa dibedakan, maka dia kembali kepada ukuran kebanyakan perempuan. Ukuran kebanyakan perempuan berapa lagi? 6 atau 7 hari. Ya. Maka ini kesimpulannya. Jadi perempuan yang tidak punya adat, tidak punya tamyiz, dilihat. Pas keluar darah, kalau memang darahnya darah hitam, ya, maka di sini jelas dia punya tamyiz darah hitamnya. Darah haid namanya, kan begitu. Berapa lama pun dia keluar dihitung haid. Ya. Kalau dia darahnya darah istihadah merah, maka ini dihitung darah istihadah. Tidak ada hukum haidnya. Jelas? Tapi kalau darahnya bercampur, tidak bisa dibedakan antara haid atau istihadah, maka ini ukurannya yang Syekh dikembalikan kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. 6 atau berapa? 6 atau 7 hari. Iya. Ini kesimpulan insyaallah di dalam masalah ini. Iya. Dan banyak uraian di dalam hal ini. Tapi sekira itu kesimpulannya supaya kita mudah untuk memahami. Nah, jelas di sini. Baik. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa cara membedakan darah itu kadang kita melihat kebiasaannya dan kadang kita dengan cara membedakannya. Cara pembedaan darah tersebut dengan nama cara tamyiz. Sekarang ada hal yang perlu saya detailkan. Sekarang tentang masalah kebiasaan. Kapan dikatakan seorang perempuan punya kebiasaan haid? Dengan berapa kali dia haid? Perempuan yang baru haid dengan 1 kali haid dikatakan punya kebiasaan atau belum? Baru 1 kali belum? Kan begitu. 2 kali? 3 kali? 4 kali? Ya, berapa banyak yang dikatakan dia punya kebiasaan? Jelas? Nah, ya kebanyakan para ulama dalam hal ini mereka mengatakan bahwa kebiasaan itu al-adah itu artinya apa yang berulang. Dan sesuatu yang berulang itu dihitung sebagai sesuatu yang jamak banyak. Dan jamak paling sedikitnya 3 kali. Paling sedikitnya berapa? 3 kali. Maka ini harusnya yang dipegang. Ya. Jadi ukuran menghitung adat adalah dengan 3 kali. Dengan 3 kali. Ini dikuatkan oleh banyak para imam. Dan dari ulama di masa ini juga, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil. Ya. Nah, saya khusus di pembahasan haid ini, saya banyak bertanya ke Syekh Muqbil rahimahullah. Ketika saya tulis pembahasan, kalau ada hal yang rumit, saya tanyakan kepada beliau. Termasuk masalah ini saya tanyakan. Dan beliau katakan bahwa saya ingatkan dengan ucapan Ibnu Qudamah menyebutkan 3 dan beliau menyetujuinya. Iya. Baik. Jadi ukurannya adalah 3. Yang paling sedikitnya 3 kali. Dan ini dibangun di atasnya banyak masalah. Sekarang ada perempuan kebiasaan haidnya berapa hari? Kebiasaan haidnya 5 hari misalnya. Terus berjalan dari bulan ke bulan. Masuk bulan Sya'ban. Iya. 5 hari ini ternyata di hari ke-6 dan hari ke-7 masih keluar darah hitam. Hari ke-6 dan hari ke-7 dihitung darah haid atau tidak? Dihitung darah haid atau tidak? Tidak.
dihitung darah rusak. Kan begitu? Ini kita ambil kaidah tadi. Pakai apa di sini? Adat didahulukan. Biasanya didahulukan. Jadi 6 dan 7 dihitung darah apa? Darah rusak. Masuk Ramadan setelahnya. Tetap di hari ke-6 dan ke-7 keluar darah. Berarti dia tidak boleh puasa, kan begitu? Tidak boleh puasa. Ya, sebab dengan 2 kali terjadi belum menjadi apa? Menjadi adat. Iya, kan begitu? Masuk di bulan Syawal, keluar lagi menjadi berapa? 7 hari. Maka di sini kita katakan adatnya sudah berubah. Dari 5 menjadi berapa? Dari 5 menjadi 7. Jelas sampai sini? Iya. Tapi yang menjadi permasalahan, bagaimana dengan puasa yang dia tinggalkan? Puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Dia sangka bahwa itu adalah darah rusak, padahal darah haid. Ternyata kebiasaannya sudah berubah. Nah, jadi kalau dia sudah tahu kebiasaannya berubah, artinya apa? Bahwa dia melakukan puasa pada waktu itu, bukan puasa yang ditinggalkan, puasa yang dia kerjakan. Sebab di tanggal 6 dan 7 dia tidak angkat, kan begitu? Dia anggap darah rusak, wajib puasa. Dia puasa 6 dan 7. Puasanya pada 6 dan 7 ini dihitung syah atau batal? Ya, jawabannya ketika dia tahu bahwa adatnya sudah berubah menjadi 7, berarti dia puasa di masa haid. Dan puasa di masa haid hukumnya apa? Tidak syah. Karena itu 2 itu harus dia qadha. Harus dia ganti. Ini dari masalah yang bercabang dibangun di atas apa? Dibangun di atas penentuan adat ini, kebiasaan. Nah, baik masalah lainnya. Ya. Kalau misalnya ada orang yang kebiasaan haidnya, ada perempuan kebiasaan haidnya 7 hari. 7 hari. Kemudian datang suatu bulan, ternyata darah hanya keluar 5 hari saja. Tanda suci keluar di hari ke-5. Ya. Ini mungkin masalah ini sebelum saya bahas, saya terangkan dulu apa tanda suci. Ya. Apa itu tanda suci? Tanda suci perempuan semua kenal. Namanya tanda suci. Ya. Nah, tanda suci ini diterangkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari secara ta'liqan. Muallaq hadisnya tadi disambung dengan sanad yang sahih, disambung oleh Imam Malik dari jalan Ummi Alqamah Maula Aisyah. Dia bercerita, Ummi Alqamah ini tidak diketemukan biografinya. Ya. Dan dia di dalam, kalau dihukum kepada hukum ilmu hadis secara umum dihukumi rawiyan majhulan. Dia dikenal. Tapi karena dia meriwayatkan kisah, para ulama membedakan antara rawi yang kelemahannya mengandung kemungkinan kalau dia meriwayatkan kisah dan tidak meriwayatkan kisah. Kalau dia meriwayatkan kisah, biasanya kisah itu melekat di hafalan. Nah, ini dari hal yang menguatkan sisi diterimanya riwayat rawi. Ya, karena kalau Habib Ibn Hajar di sebagian tempat dia terima riwayat rawi yang meriwayatkan kisah. Apa yang disebut di sini dari riwayat ini, ya, sulit kalau mau dikatakan dia lemah. Ya, dihasankan insyaallah taala dia adalah bagus. Jadi adalah riwayat yang bisa diterima. Jadi Ummu Alqamah bercerita, adalah para perempuan, mereka di Durja mengirim utusan kepada Aisyah. Ya, atau mengirim mengirim kain kepada Aisyah. Dan di kain tersebut ya, ada sufrah, ada darah kuning, ya, atau ada bentuk sufrah dari warna darah, dari darah haid. Para perempuan ini bertanya tentang bagaimana hukum salat kalau darahnya kayak gini. Ya, darahnya kayak gini. Maka kata Aisyah, la ta'jalan, jangan kalian tergesa-gesa, hatta tarayna al-qattatul bayda, sampai kalian melihat cairan putih. Ya. Turidu bidayata tuhur min al-haid, yang beliau inginkan yaitu tanda suci dari haid. Tanda suci. Al-qaffa itu asalnya dari jaf, dari kapur putih, yaitu disebut qaf namanya. Jadi cairan yang sangat putih, agak keruh mirip kapur. Dan ini tanda diketahui oleh para perempuan. Nah, mungkin ada yang bertanya, dari mana Ustaz tahu diketahui oleh para perempuan? Pernah tanya apa? Jawabannya, Imam Malik berkata,
Sa'altun nisa, saya bertanya kepada para perempuan. Imam Malik yang bertanya. Ya. Anil qaffatul bayda, tentang qaffatul bayda ini. Fa idza data amrun ma'ruf inda nisa. Yurinakum inda tuhur. Ternyata kata Imam Malik, ya qaffatul bayda ini adalah hal yang dikenal di kalangan para perempuan. Mereka melihat itu muncul ketika suci. Ya. Jadi ini tanda yang mendominasi. Ya. Hampir di kalangan perempuan kalau haid dia akan melihat tanda putih. Jelas? Tapi andai kata ada perempuan yang tidak melihat tanda putih, bagaimana? Hah? Bagaimana caranya dia tahu? Nah, sini diterangkan kisah ini di dalam sebuah hikayat yang ditanyakan kepada Imam Malik juga. Dan hikayatnya dalam Mudawwanah. Imam Malik berkata kalau perempuan suci dia lihat qassatul bayda. Kalau dia tidak melihat ya, maka sucinya dengan kering. Keringnya apa? Keringnya darah. Dalam artian kalau misalnya masih ada darah keluar, begitu dia letakkan di kain langsung kering, itu menunjukkan bukan darah haid. Sebab darah haid seperti yang kita sebutkan, dia enggak langsung menggumpal seperti itu menjadi kering. Ya. Berarti itu sudah merupakan hal yang menunjukkan dia sudah bersih dari darah haidnya. Jelas sampai sini? Ya, ini dua kriteria. Tapi kebanyakan perempuan tanda suci dia melihat tanda putih. Ya. Jadi sekarang perempuan kebiasaan haidnya 7 hari. Hari kelima dia sudah lihat tanda suci. Sudah melihat tanda suci. Ya, sekarang bagaimana? Kebiasaannya berapa? 7 hari. Ini hari kelima dia sudah lihat tanda suci. Apakah dia sudah boleh sholat? Ya. Dan sudah halal baginya apa yang dilarang di masa haid? Apakah dia masih berlaku padanya hukum haid? Atau dia sudah suci? Ya. Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, dan yang benarnya dalam masalah ini bahwa kalau dia sudah melihat tanda suci, ya dia tunggu misalnya sebentar juga. Ya kalau anda sesuai dengan waktu sholat, dia lihat ternyata nampaknya telah suci, sudah selesai. Dia dianggap sudah suci. Ya sebab hukum haid itu berlaku kalau ada darah. Kalau tidak ada darah, ya, maka bukan tidak ada hukum haid di dalamnya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada. Mereka bertanya kepadamu tentang haid itu ada gangguan. Ini gangguan yang ada. Ya. Kemudian di dalam ayat juga dikatakan, wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Ini tanda suci sudah kelihatan. Ya. Jelas? Sudah kelihatan. Maka sepanjang ya tidak ada lagi darah haid padanya, maka tidak ada yang menghalangi. Ya. Tidak berlaku lagi hukum haid padanya. Dia wajib sholat, wajib puasa, dan halal baginya apa yang diharamkan di masa haid. Jelas sampai sini? Nah, iya, masalah lain. Ini supaya tergambar ya antara kebiasaan. Kebiasaan itu kadang dihitung dengan berapa harinya. Ada seorang perempuan biasanya dia haid di awal bulan. Biasanya dia haid di awal bulan. Tapi begitu datang bulannya, dia tunggu di awal bulan darahnya tidak keluar. Ya. Lewat pertengahan bulan tidak keluar juga. Di akhir bulan baru keluar. Di akhir bulan baru keluar. Sekarang dari yang dihukumnya apa? Hah? Haid atau bukan? Ya, kalau dikatakan haid, dia kebiasaannya di mana? Di awal bulan. Ya, tapi di sini berbeda bentuknya dengan kebiasaan 5 hari. Ini kebiasaan tentang masalah tempatnya. Ya. Jadi jenis kebiasaan juga beraneka ragam. Ya. Kalau kebiasaan dalam bentuk yang seperti ini, ya. Ini sepanjang kelihatan darah, ya tadinya harusnya dia sudah haid di awal bulan, ya tapi karena haidnya mundur sampai akhir bulan, begitu darah keluar, dia tetap menganggapnya sebagai masa haid.
Sebab darah yang keluar adalah apa? Darah haid. Kecuali kalau ke darah yang keluar dari istihadah, lain lagi hukumnya. Kalau darah yang keluar dari istihadah, lain lagi hukumnya. Baik. Kita selesai sudah ya pembahasan di sini tentang masalah darah haid dan yang semisal dengannya berkaitan dengan adat kebiasaan tamyiz. Kita lanjutkan dalam hadis ini. Dikatakan di sini, diterangkan di dalam hadis ini. Jadi kalau perempuan kena istihadah, maka dia haidnya di masa dia biasanya haid saja, 6 hari atau 7 hari. Ini kebanyakan perempuan seperti itu. Jelas? Nah, kalau dia suci di masa sucinya, selain daripada 20, selain dari 7 dan 6 hari ini, yaitu di hari 23 hari, 24 harinya, ya, maka dia melakukan sholat. Tapi kalau keluar darahnya, maka di sini ada anjuran, boleh dia menjama. Boleh dia menjama. Ini permasalahan-permasalahan kita akan mulai bahas berkaitan dengan hukum-hukum seputar istihadah. Tadi, ya, beberapa hal kita terangkan berkaitan dengan haid dan istihadah sekaligus. Untuk perempuan yang istihadah itu beda dengan haid. Beda dengan haid. Kalau haid akan datang, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh melakukan hubungan. Ya. Beda dengan istihadah. Istihadah bukan haid. Kalau bukan haid, tidak berlaku padanya hukum haid. Dia ada wajib puasa, wajib sholat, dan masalah hubungan, dia boleh melakukannya. Sebab bukan apa? Bukan haid. Jelas sampai sini? Ini perbedaannya. Ya. Kemudian yang kedua, dari hukum yang berkaitan dengan istihadah. Kalau darah keluar terus, ya. Kan di sini perempuan kadang agak berat membersihkan, setiap kali masalah membersihkan. Nah, ya. Maka apakah boleh dia menjamak 2 sholat? Kalau dalam hadis ini jelas keterangan boleh menjamak, boleh menjamak. Dan para ulama menyarankan bahwa menjamaknya dengan bentuk jamak suri, seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Yang boleh dijamakkan cuma zuhur dengan asar, maghrib dengan apa? Dengan isya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu boleh dijamak. Ya, kalau dia jamak, misalnya zuhur asar dia jamak, zuhurnya diakhirkan sampai akhir waktu. Kemudian dia sholat zuhur. Ya. Setelah sholat zuhur, tentunya tidak selang lama akan masuk apa? Waktu asar. Segera dia sholat apa? Sholat asar. Ini jamak yang paling bagusnya. Sebab dia menjamak sholat, tapi masih dilakukan pada waktunya masing-masing. Masih dilakukan pada waktunya masing-masing. Nah, kalau dia ingin menjamak mutlak, ya Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat boleh hal tersebut. Ya boleh hal tersebut. Jelas sampai sini? Nah, tapi yang paling afdalnya kalau dia kerjakan sholat itu semuanya pada waktunya. Memang dia jamak, tapi jamaknya suri, seperti yang saya sebutkan itu tadi. Ya. Diakhirkan sholat yang pertama, misalnya sholat zuhur, diakhirkan ke akhir waktu, kemudian disambung dengan sholat berikutnya. Disambung dengan sholat berikutnya. Nah, ya. Masalah berikutnya yang berkaitan dengan istihadah. Apakah perempuan yang istihadah wajib berwudu setiap kali mau sholat? Apakah istihadah itu membatalkan wudu atau tidak? Ini juga hal yang dibahas oleh para ulama. Apalagi Imam Al-Bukhari membawakan riwayat dari Aisyah, dan di mana di akhir riwayat itu diterangkan Nabi bersabda, "Wa tawadda'i li kulli shalah." Dan berwudulah kamu setiap kali kamu mau sholat. Perintah berwudu setiap kali kamu mau sholat. Tapi hadis ini termasuk hadis yang dibicarakan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Perlu saya ingatkannya dan saya tekankan dengan penekanan yang sangat kuat bahwa di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim asalnya seluruh hadis-hadisnya diterima. Tidak boleh diragukan padanya. Sebab umat menerimanya secara global. Jelas ya? Dari masa ke masa. Tapi ada segelintir hadis, beberapa hadis terjadi silang pendapat antara Imam Al-Bukhari dengan imam yang selevel dengan beliau. Ya, setingkat dengan beliau. Ya. Ini yang dikritik terhadap Al-Bukhari dan Muslim. Dan ada beberapa hadis yang dikritik. Jelas? Hadis-hadis yang dikritik ini ya, beraneka ragam. Ada yang kritikannya benar, seperti yang dikatakan oleh pengkritik. Ada yang kritikannya tidak benar. Ya.
Dan ada yang memang dikritik terhadap Imam Al-Bukhari dari sisi sanad, tapi matan yang dibawakan benar, sahih. Jelas di sini. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, segelintir hadis. Di antara segelintir hadis ini, hadis yang saya bacakan tadi. Wa tawadda'i li kulli shalah. Itu dikritik terhadap Imam Al-Bukhari. Imam Muslim sendiri mengisyaratkan jika beliau meriwayatkan hadis yang sama dalam Sahih Imam Muslim berkata ada satu kalimat sengaja saya buang, saya tidak sebutkan. Sebab beliau memandang kalimat itu lemah. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau ingin mengisyaratkan apa yang disebut oleh Imam Al-Bukhari. Demikian pula dilemahkan riwayat tersebut. Disyaratkan kelemahannya oleh Al-Baihaqi rahimahullah taala dalam Al-Ma'rifah was Sunan, dan juga Imam An-Nasa'i mengisyaratkan kelemahannya dalam As-Sunan Al-Kubra. Kata beliau di dalamnya ada tambahan berwudu untuk setiap salat, dan tambahan ini bukan tambahan yang terjaga. Maksudnya bukan tambahan yang diterima di kalangan ahli hadis. Ya. Maka kata bahwa istihadah membatalkan wudu ini adalah pendapat yang lemah. Jelas ya, yang benar bahwa darah istihadah itu tidaklah membatalkan wudu perempuan, dan tidak mewajibkan perempuan tersebut untuk wudu setiap kali mau sholat. Itu kesimpulan. Kemudian masalah berikutnya tentang hukum mandi bagi perempuan yang istihadah. Apa hukum mandi? Nah, iya. Yang benar di dalam masalah ini bahwa perempuan istihadah juga tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Ya. Tapi kalau dia ingin mandi, maka tidak ada masalah. Ya, sebab dalam hadis Aisyah dalam sebuah kisah seorang perempuan istihadah, kemudian dia mandi setiap sholat. Ya, dia memang mandi dari perbuatannya, bukan Nabi yang menganjurkan perempuan ini mandi, tapi dia mandi. Ya, Zainab binti Jahsh setelah itu mandi setiap sholat. Maka mandinya ini itu dari kehendaknya sendiri, bukan dari anjuran Nabi SAW. Ada hadis yang menunjukkan anjurannya, tapi hadisnya ada kelemahan. Ya, akan datang bersama kita. Ya, hadisnya. Baik. Sebenarnya datang ya hadisnya sini. Baik. Hadisnya ada, kita baca sekarang. Kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Ummu Habibah bint Jahsh syakat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dam. Faqala umquti qadara ما كانت تحدث في حيضتك ثم اغتسلي فلا تغتسل لكل صلاة. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Ummu Habibah binti Jahsh mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darah, maksudnya darah istihadah. Maka beliau berkata, diamlah kamu, sekadar haidmu menahannya. Ya, maksudnya kamu haid sebatas kebiasaan kamu haid. Iya. Tumbaktasiri, kemudian mandilah. Maksudnya kalau sudah haid, sudah suci, ya, perintahnya apa? Mandi suci. Nah, itu perintah Nabi kepada siapa? Kepada Ummu Habibah binti Jahsh. Tapi Ummu Habibah melakukan apa? Fakanat taghtasilu li kulli shalah. Ummu Habibah mandi setiap kali mau salat. Itu dari perbuatan beliau, bukan Nabi yang perintah. Jelas ya? Maka mandi ini bukan wajib. Bagi siapa yang ingin mandi, tidak ada masalah. Ya. Di riwayat Al-Bukhari, dan dalam sebuah riwayat oleh Imam Al-Bukhari, wahiyah dari Daud wa ghairihi min wajhin akhar, wa tawadda'i li kulli shalah, dan berwudulah kalian setiap salat. Ini yang saya terangkan tadi kelemahannya. Riwayat Al-Bukhari dikritik oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, dan Imam Al-Baihaqi. Dan semuanya ini imam-imam yang berada di tingkatan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, sisi kritikannya yang meriwayatkan tambahan ini wa tawadda'i li kulli shalah, ya, itu hanya beberapa orang rawi saja. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya dari jalan Ahmad bin Zaid, ya, dan kelihatannya ada juga dari jalan yang lainnya. Yang jelas seluruhnya yang meriwayatkan dengan ada tambahan cuma 5 orang. Ahmad bin Zaid, Yahya bin Sulaim, Abu Muawiyah, Abu Hanifah, kemudian Ahmad bin Salamah. Yang 5 orang yang meriwayatkan dengan ada tambahan wa tawadda'i li kulli shalah. Sementara 30 orang rawi yang lainnya tidak ada yang menyebutkan. Dan 30 orang rawi yang lainnya ini murid-murid Az-Zuhri di tingkatan paling depan. Kebanyakan mereka murid-murid Az-Zuhri di tingkatan yang paling depan.
Sebab Az-Zuhri karena muridnya sangat banyak, ya, dibagi menjadi 5 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama itu tingkatan para imam dan banyak duduk dengan Az-Zuhri. Ya. Tingkatan yang kedua, rawi thiqah imam, tapi tidak banyak duduk dengan Az-Zuhri, jadi bawahnya. Maka banyak yang dari 30 ini diselisih. Mereka tidak ada yang meriwayatkan dari Az-Zuhri tambahan. Karena itu saya sendiri cenderung, ya, menerima pendapat Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam masalah ini. Beliau cenderung menguatkan orang yang mengkritik Imam Al-Bukhari dalam hal ini, menguatkan pendapat Imam Muslim, Imam An-Nasai dan Al-Baihaqi tidak menerima tambahan ini. Nah, jadi kesimpulan yang saya simpulkan tadi itu adalah kesimpulan tetap yang kita punya, bahwa tidak ada kewajiban berwudu setiap kali mau sholat. Bagi yang berwudu silahkan, ya, tapi mewajibkan ini butuh dalil, ya, di dalam menjatuhkan hukum kewajiban. Baik. Ini masih ada beberapa hal yang berkaitan dengan haid, dan juga kita belum bahas masalah nifas. Ya. Waktu untuk sore ini sudah habis untuk pembahasan materi. Sisa waktu kami jawab lagi. Karena bab haid ini bagusnya kita selesaikan sekarang. Maka insyaallah taala kelanjutannya kita bahas nanti setelah salat maghrib. Jadi setelah salat maghrib kita lanjutkan dengan babul haid. Kita selesaikan babul haid. Supaya di pertemuan yang akan datang kita masuk pembahasan tentang salat. Untuk salat berjamaah bagi perempuan, jika makmumnya 2 orang, di mana letaknya? Dua-duanya di sebelah kanan imam atau di kanan dan kiri imam? Apa dalilnya? Yang pertama, perempuan itu kalau dia salat berjamaah, para perempuan kalau salat berjamaah ada 2 kaifiyah, ada 2 syarat. Syarat yang pertama sama dengan laki-laki, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Sebab asalnya tuntunan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Cara yang kedua itu yang diterangkan di dalam hadits Aisyah. Ya, di mana Aisyah mengimami para perempuan dan beliau berada di tengah-tengah. Beliau berada di tengah-tengah. Kalau ingin salat bertiga, maka imamnya berada di tengah-tengah. Kalau ingin salat bertiga, sebab itu yang datang di dalam hadits Aisyah. Ya. Kalimat disyaratkan, bukan syarat. Apakah imamnya disyaratkan di tengah? Bukan syarat. Kalau misalnya 2 makmumnya di kanannya, tidak ada masalah insyaallah. Adapun kalau 2 makmum di kiri, tidak. 2 makmum di kiri tidak boleh. Ya, tetap syah salatnya, cuma dia mengisi hal yang afdal. Ya, tetap syah salatnya tadi mengisi hal yang afdal. Jika ada orang yang datang menyusul salat lalu dia berada di sebelah kiri kita, apakah kita harus memberi syarat agar dia pindah ke kanan kita? Apa dalilnya? Ya. Kalau ada yang salat sebelah kirinya, boleh diberi syarat atau boleh dia tarik. Dia pindahkan kemana? Di sebelah kiri. Dipindahkan ke sebelah kiri. Atau kalau tidak, dia pindah ke sebelah kanannya. Apa dia pindah ke sebelah kiri orang tersebut agar supaya orang itu menjadi sebelah kanannya. Dalilnya itu dilakukan oleh Nabi setelah salat berjamaah bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berada di sebelah kirinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas dipindahkan ke kanan. Dipindahkan ke kanan. Dan ini berlaku untuk seluruh salat berjamaah.
untuk laki-laki maupun perempuan. Asalnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan. Masalah nifas akan kita bahas ya. Dan bertanya berapa lama waktu nifas bagi perempuan. Akan datang pembahasannya. Waktu lamanya 40 hari. Ini pertanyaan pertama tentang sel hati secara ini perlu butuh banyak dan lihat apa fatwa para ulama belakangan tentang masalah ini. Pertanyaan yang kedua, wanita yang sedang haid apa boleh berdiam di masjid? Nah, ini sudah berlalu ketika kita pembahasan ya di bab junub. Dan kita terangkan bahwa perempuan yang haid yang menurut pendapat yang paling kuat boleh untuk datang ke masjid untuk keperluan ta'lim kalau memang dia ingin datang. Ya. Dan telah kita terangkan sejumlah dalil dan berkaitan dengan masalah. Tapi dia duduk sesuai dengan keperluan. Duduk sesuai dengan keperluan. Apakah boleh wanita haid atau nifas orang yang junub memegang dan membaca Al-Quran? Kalau membaca boleh, kalau dia baca dari hafalan. Ya. Tapi kalau memegang, ini silat pendapatnya lebih keras lagi, lebih banyak lagi. Jadi saya anjurkan seorang keluar dari silat pendapat di kalangan para ulama. Dia tidak memegang mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan dia suci. Jika seorang bersafar dan bermukim untuk beberapa hari di tempat tujuan, apakah diperbolehkan baginya menjamak dan mengqasar salatnya? Bagi yang mengqasar 4 hari. Bagi yang ada niat, mungkin. Ya. Kalau menjamak, sepanjang dia hadir salat berjamaah, ada masjid di sampingnya, maka dia hadir salat berjamaah. Ya, kecuali kalau ada keperluan penting dan sulit baginya, maka sambil dia musafir boleh menjamak. Tadi disebutkan kalau kebiasaan haid 7 hari, kemudian baru 5 hari sudah berhenti, maka dihukum sudah bersih. Bagaimana kalau setelah itu keluar darah lagi? Bagus ya, pertanyaannya bagus. Harusnya saya terangkan tadi, cuma saya lupa. Jawabannya kalau dia keluar darah lagi, dilihat darahnya keluar di mana. Kalau dia keluar di hari ke-6 dan hari ke-7, dihitung haid. Sebab masih keluar di masa kebiasaan dia. Jelas? Tapi kalau di luar hari 2 hari itu, maka tidak dihitung lagi. Apa hukum merajik jemari ketika dalam sholat? Ya, ketika dalam sholat tidak boleh ya. Itu adalah apa yang dituntunkan. Ketika dalam sholat, ya. Sebab dalam sholat, kalau dia berdiri, dia diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Kalau dia rukuk, maka dia diperintahkan meletakkan di mana? Di lututnya. Ya, ada pun at-takbir yang dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud dan ulama Kufah, itu adalah hukum yang dulu sudah dihapus hukumnya dalam syariat. Nah, takbir itu dia tempelkan kedua tangannya. Ya, ketika rukuk dia letakkan antara 2 lutut.
Nah, ini sudah terhapus hukumnya. Nah, maka tidak boleh dia seorang merajut jari jemarinya dalam sholat. Nah, ada pun kalau yang dia tanyakan, dia menyudahi jarinya merajut jari jemarinya sebelum sholat. Ya, sebelum sholat, maka ini memang ada sebagian riwayat yang menunjukkan makruhnya. Ya, sebagian riwayat yang menunjukkan makruhnya. Nah, adapun setelah sholat tidak ada masalah. Bolehkah menerima uang pensiunan orang tua kita yang telah meninggal kemudian diberikan ke ahli warisnya? Jadi lihat apa peraturannya dari pensiunan itu. Saya tahu apa peraturannya. Apakah dia khusus dari yang diberikan untuk orang yang masih hidup atau juga untuk keturunan orang tersebut walaupun dia telah meninggal? Saya nggak paham apa aturannya. Ini aturannya boleh, tidak ada masalah. Apa hukum poligami? Apakah sunnah? Ya. Jawabannya, hal tersebut disyariatkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma qala lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah perempuan yang telah dewasa atau yang sudah bisa menikah dari para perempuan 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Ya. Maka tadinya diperintah 2, 3 atau 4. Kalau tidak mampu berbuat adil, diperintah untuk tinggal satu saja. Ini menunjukkan bahwa poligami adalah hal yang diperbolehkan dan banyak maslahatnya untuk manusia, untuk kaum lelaki dan kaum perempuan. Iya. Dan agama kita kalau menekankan sebuah syariat itu pasti ada kemaslahatan dan rahmat untuk manusia. Itu hal yang patut diyakini. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah masuk masa haid, tapi dia belum keluar haid. Suatu hari dia sholat dan di tengah sholat merasa ada yang keluar dari kemaluannya. Apakah dia harus berhenti sholat atau meneruskannya? Jadi perhatikan ya, kalimat merasa ada yang keluar. Merasa ini apa yang dimaksudkan? Was-was atau dugaan besar atau hal yang meyakinkan? Kalau merasa bentuknya was-was, tidak boleh dia putuskan sholatnya, dia lanjutkan. Tapi kalau dia yakin ada yang keluar, dia yakin yang keluar itu darah, dia yakin yang keluar itu darah, maka dia berhenti dari sholatnya. Boleh kita bertayamum dengan debu yang ada di tembok kalau dia tidak mendapatkan tanah? Ya, jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Sebab Nabi pernah bertayamum dari debu yang melekat di tembok. Dalam sebagian hadis diterangkan. Boleh kita tayamum jika ada air, yang mana air ini hanya cukup untuk minum. Kalau digunakan untuk wudhu, dia khawatir akan binasa. Ya, jelas ya, kalau dia khawatir akan binasa, itu namanya darurat. Sama dengan hukum orang yang tidak punya air. Ya. Orang yang tidak punya air, maka dia tayamum. Apakah boleh memasukkan anak kecil di dalam sok? Jawabannya boleh. Ya. Bahkan sepantasnya, anak kecil itu tidak dibuatkan sok tersendiri. Ya, orang tua yang memasukkannya ke dalam sok. Tapi bagi orang tua yang mendatangkan anaknya tersebut, hendaknya didatangkan ya, dengan pakaian yang bersih, ya, dan juga diajarkan etika berwudu, ya, supaya ia masuk ke dalam golongan orang yang sholat. Nah, insyaallah kalau dia juga mendapat pahala dari hal tersebut. Orang yang junub dan tidak mampu untuk mandi karena sakit, apakah setelah sembuh sakitnya dia harus mandi? Iya, dia harus mandi.
sebab dia belum mandi junub. Dan telah kita sebutkan bahwa tayamum mengangkat hadas apa? Selamanya atau sementara? Ya sementara. Nah, jadi setelah dia mampu untuk mandi, dia wajib segera mandi. Ya, ketika akan melaksanakan ibadah. Seorang junub pada malam hari, pagi harinya lupa tidak mandi, hingga berlalu 2 salat subuh dan zuhur. Kemudian dia teringat, ya, apakah dia mandi atau mengulang salatnya? Saya sudah sebutkan tadi, bedanya antara lupa dan apa? Jahil. Kalau lupa diulangi atau tidak? Dia ulangi. Jadi salatnya dia ulangi kembali. Ini pertanyaan panjang ya. Ada dua begini sudah nasihat dua begini. Ya, kalau bertanyanya jangan mengadukan perselisihan. Ya. Sebab kalau mengadukan perselisihan itu urusannya ke mahkamah, ya, bukan di sini. Tapi kalau ingin bertanya ilmiah, boleh saja. Pertanyaannya misalnya bagaimana dengan sebagian saudara kita, atau bagaimana dengan ada orang yang hadir rutin ikut ta'lim, tapi dia tidak punya semangat mempelajari membaca Al-Quran dan dia tidak mampu membaca Al-Quran. Ya, tentunya untuk yang seperti ini kita berikan nasihat agar supaya dia mengetahui bahwa Al-Quran itu, ya, membaca Al-Quran termasuk zikir yang paling afdal. Zikir paling afdal, tergolong seutama-utama zikir. Ya. Maka tidaklah pantas seorang tidak mampu membaca Al-Quran. Ya, dia wajib bisa membaca Al-Quran agar supaya dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kemudian bisa membaca Al-Quran sebagaimana yang dia diperintah. Apalagi kalau dia tidak mampu membaca Al-Quran dalam artian dia tidak baca di dalam sholatnya. Ya. Sebab ini tentunya meninggalkan sebuah hal yang wajib. Dan tentunya pertanyaan penanya di sini tentang orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Adapun hafalan-hafalan bacaan sholatnya dia hafal. Ada saudara yang habis melahirkan, terus dia suntik KB, katanya untuk memberi jarak pada anaknya. Tapi setelah dia berhenti dari KB, ternyata keluar darah terus menerus selama 3 bulan. Nah, kalau dia selama 3 bulan yang keluar darah, dari istihadah, bisa dia lihat kegiatan haidnya di mana. Nah, orang yang KB itu bukan artinya dia tidak haid, ada haidnya. Jelas? Karena itu saya sebutkan dalam penggunaan alat-alat untuk menjarangkan atau obat untuk menjarangkan kelahiran, salah satu syaratnya disyaratkan oleh para ulama harus dengan petunjuk dokter yang ahli. Satu. Kemudian yang kedua, jangan mengganggu siklus haidnya. Jangan mengganggu siklus haidnya. Nah, ini hal yang hendaknya diperhatikan. Adakah haid bagi wanita hamil? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah perempuan hamil itu bisa haid atau tidak? Yang benar bahwa perempuan yang hamil itu tidak ada haidnya. Nah. Apakah ada kafarah bagi seorang suami mengumpul istri setelah haidnya berhenti, namun belum mandi? Ya. Kalau dia sudah suci tapi belum mandi, itu artinya dia masih menggaulinya di masa haid. Ya. Di dalam Al-Quran bolehnya untuk menggauli setelah dia bersuci.
fala taqrabuhunna hatta yatahurna, jangan kalian mendekatinya sampai dia suci, disucinya. Tapi dikatakan setelahnya, fa idza tatahharna, apabila dia telah bersuci, macam sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, silakan kalian datangi dari apa yang diizinkan, dari area yang diperintahkan oleh Allah. Jelas? Kalau dia datangi sebelum mandi, maka ini membayar kafarah. Dan kafarah yang akan datang insya Allah kita sebutkan. Najis ke darah haid, dari sini iya, darah haid itu najis. Ya, darah haid najis. Ya, ada pun selain dari darah haid bukan najis, istihad bukan najis. Oke. Ini sudah berlalu ya pembahasannya. Di pembahasan berkaitan dengan masalah najis. Apakah boleh membaca sebuah buku yang pengarangnya atau penerbitnya bukan dari salafi? Pertama, kalau pengarang dia tidak berada di atas manhaj salaf, maka membaca buku orang yang seperti ini bukanlah suatu hal yang memberikan jaminan keamanan bagi agama seorang muslim. Dan setelah saya sebutkan bahwa ilmu itu diambil dari orang yang lurus akidahnya, baik manhajnya. Iya. Alhamdulillah buku-buku para ulama sangat banyak dan sangat lengkap. Di masa ini tidak ada keperluan kepada ahli bidah, tidak ada keperluan. Bahkan seluruh ahli bidah di masa ini semuanya merujuk kepada buku-buku ulama ahli sunnah. Ya, karena itu ahli sunnah tidak pandai mereka membaca dari buku-buku ahli bidah. Ini yang pertama. Adapun masalah penerbit, dilihat apa yang dia terbitkan. Ya. Dilihat apa yang dia terbitkan. Kalau yang dia terbitkan adalah buku seorang alim salafi, seorang alim yang bermanhaj salaf, dan penerjemahan yang bagus, tidak merubah isi dari buku itu, tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah di sini dan dia mengambil istifadah darinya. Nah, demikian difatwakan, iya, oleh sebagian ulama kita di masa ini. Orang yang junub kemudian tidak menemukan air, kemudian tayamum, apakah tetap mencuci kemaluannya? Iya. Bagaimana caranya dia mencuci kemaluannya sedangkan tidak ada air? Nah, mungkin di sini pertanyaannya, dia menemukan air, airnya tidak cukup untuk mandi, atau bagian dari kepalanya terluka, hanya sebagian. Kalau dia ingin mencuci kemaluannya dalam rangka menghilangkan hal-hal yang mungkin disangka ada najis di sini, maka harus dilakukan. Sebab menghilangkan najis itu masalah lain. Dan masalah junub masalah lain. Jelas ya? Ini masalah perbedaan mani, maji. Itu berlalu ya pembahasannya. Hal yang sudah berlalu didengarkan ini. Bisa didengarkan insyaAllah terutama ceramahnya. Apakah akhwat atau ummahat? Akhwat atau ummahat? Apa bedanya akhwat dan ummahat? Ummahat bukan akhwat. Ya. Saya insyaAllah. Tapi kalau itu istilah ya, saya tidak mempermasalahkan istilah orang. Apakah akhwat atau ummahat diperbolehkan mengurus SIM, surat izin mengemudi, di mana harus berfoto, harus membuka cadar, ikut ujian tertulis bersama dengan kaum lelaki, ikut ujian praktek dan disaksikan oleh kaum lelaki? Jawabannya ini tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan perempuan mengendarai kendaraan. Ya, dan ada fatwa khusus dari Lajnah Daimah
kumpulan ulama besar di Saudi sana tentang tidak bolehnya perempuan mengemudi, mengendarai motor maupun mobil. Ya. Sebab ini membuka banyak celah kejelekan. Apakah tindakan kita di saat orang tua kita akan membangun kijing, bangunan petak kecil dari batu atau semen dan batu nisan untuk makam orang tua mereka? Bagaimana dan apa yang patut disampaikan kepada mereka? Pertama, sampaikan kepada kedua orang tua bahwa berbakti kepada orang tua mereka itu tidak harus dengan cara yang seperti itu. Berbakti itu yang namanya berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dengan cara yang disyariatkan. Itu yang bermanfaat. Dan seorang anak kalau ingin berbakti kepada orang tua, dia harus menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh adalah anak yang melakukan perkara dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terangkan bahwa tidak boleh membangun di atas kuburan. Sebab Nabi SAW melarang hal tersebut dengan pernyataan yang sangat tegas, dan kadang memberikan ancaman di dalam hal tersebut. Nah, seperti dalam banyak hadis Nabi bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Kubur itu dibangun dan seakan-akan bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan peribadatan. Nah, sampaikan dalil-dalil yang seperti ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah lebih baik sholat di masjid yang di sana kita merangkap sendirian, mulai dari adzan, qomat, imam, makmum sekaligus, atau sholat di rumah berjamaah dengan anak dan istri? Laki-laki sholatnya di masjid, dan dia sholat di masjid adzan. Kalau tidak yang datang, maka dia qomat, sholat sendirian. Nah, sholat sendirian, kalau tidak ada yang datang. Apalagi kalau dia punya mas'uliyah di sini, dia sebagai muadzin misalnya di masjid, tidak boleh dia sholat di rumah. Adzan tetap dikumandangkan. Ada yang datang maupun tidak ada yang datang. Adapun sholat bersama anak dan istri boleh dia lakukan walaupun dia sudah selesai sholat di masjid. Dan itu terhitung sholat sunnah baginya. Apa hukumnya wajib menyekolahkan anak-anak kemana? Apakah tindakan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum? Saya nggak tahu ya maksud dari pertanyaan ini. Apa hukumnya wajib menyekolahkan anak-anak kemana? Saya nggak paham apa yang maksudnya. Kalau mendidik anak belajar dimanapun boleh, apakah di mana atau sekolah resmi. Yang jelas apa yang diajarkan kita menjadi ukuran. Apa yang diajarkan, banyak yang diajarkan adalah hal yang baik. Orang-orang yang mengajar juga adalah orang-orang yang baik. Maka insya Allah tidak ada masalah. Nah, kadang ada sebagian manusia yang mempermasalahkan hal-hal yang sangat jelas, dan tidak ada ulama yang mempermasalahkan. Nah, seorang boleh saja berbeda dalam ijtihad dan pandangan. Boleh berbeda dalam ijtihad dan pandangan. Tapi jangan misalnya sebagian dari saudaranya ijtihad dengan sebuah ijtihad dan didukung dengan fatwa para ulama, dia salahkan, apalagi dijelekkan. Tidak boleh seperti itu. Ini akan mengakibatkan banyaknya kejelekan yang terjadi. Kita setiap berusaha, setiap orang kalau ingin berdakwah, dia berdakwah. Dan Allah mencatat kebaikan untuk dirinya. Nah, dan pada sebagian kadang-kadang juga kita harus malu pada sebagian teman-teman kita yang punya juhud dan usaha dakwah yang banyak. Kita bicarakan orang-orang yang seperti itu. Karena kita sendiri dalam mempertanyakan apa yang kita kedepankan, apa yang sudah kita kedepankan untuk Islam dan kaum muslimin.
Apakah boleh menamai atau memanggil seorang dengan nama Allah Ta'ala seperti Wahai Kudus? Jawabannya nama-nama Allah itu ada dua. Ada dua jenis. Ada nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Kapan dinamakan kepada makhluk ada bentuk kesyirikan padanya. Jelas? Tidak ada nama boleh makhluk dinamakan dengannya. Ya. Boleh makhluk dinamakan dengannya. Dan dimaklumi bahawa sama penamaan belum tentu sama hakikatnya. Kan begitu? Itu hal yang dimaklumi. Ya. Sama penamaan belum tentu sama hakikatnya. Ya. Dipahami ini? Ada 3 orang namanya Muhammad. Semuanya Muhammad. Apakah sama 3 orang ini? Jawabannya tidak sama. Ya. Kalau antara makhluk saja sama namanya tapi tidak sama hakikatnya, apalagi antara makhluk dengan yang menciptakannya, lebih-lebih tidak sama. Ada beberapa nama merupakan khususi Allah, seperti nama Allah, ya. Nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahman, nama Al-Quddus. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nama Al-Qahhar, Al-Jabbar, Jabbar tidak. Sebab Allah berfirman kepada Nabi, "Wa ma anta alaihim bijabbar." Ya. Nah, ini dari nama-nama yang khusus untuk Allah. Ada nama yang boleh dinamakan, seperti Aziz misalnya. Boleh manggil seorang Aziz. Ya. Dalam Al-Quran ada, qalat imra'atul Azizi, berkata istrinya Al-Aziz. Dan boleh dinamakan Rahim misalnya. Ya, sebab nabinya disifatkan dengan 2 sifat. Wa kana bil mu'minina ra'ufan rahima. Dan beliau terhadap kaum mukminin rauf dan rahim. Ya. Nah, maka ada nama yang khusus untuk Allah, dan ada nama yang tidak khusus. Kalau yang khusus ini tidak boleh dinamakan kepada makhluk, tidak boleh dipanggil dengannya. Ya, sebab itu ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Baik, sudah lewat waktunya 3 menit. InsyaAllah kalau kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan ada, kalau mau diajukan nanti InsyaAllah setelah pembahasan Ba'da Isya. Ya, pembahasan kita mulai pada maghrib, InsyaAllah selesai Ba'da Isya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.